Iya. Ini Oke. Kak Glo, Yes. ini aku disapa Kak Glo kayak berasa di kabin Singapura Airlines nih jadinya nih. Ya. Aduh. Jadi Bapak ini ya apa? Happy customer ya. Excited. Kayaknya. Iya. Ini aku ngundang Pak Pak Sandi ini apa jarang banget kejadian. Jadi sekarang kita mau tadi kan seperti Pak Farul udah bilang kalau misalnya sekarang harus defensive mode kalau menjelang resesi Betul, ya pasti akan betul. kejadian depan. Nah, Pak Sandi kan sekarang ini pemerintah lagi running surat berharga negara nih Pak yang untuk retail kan. Kemarin tuh keluar kuponnya 5,95%, which is ori Betul. 22. Ya, ini kalau unstaff aja Pak, apa namanya? Kalau menurut Pak Sandi itu kita beli atau enggak nih Pak? Investor beli Nah, atau enggak? Ya. gini, mungkin kalau sebelum beli apa enggak, tadi kan si, tapi manggilnya Pak kelihatannya ini banget ya, bapak-bapak banget ya. Ya, Ya. ya, tadi Om Farul juga berapa kali menjelaskan tentang gimana sih keadaan ekonomi kita, resesi seperti apa. Nah, memang kita sekarang ini sebaiknya memang tidak menempatkan satu investasi kita di satu tempat saja. Mungkin bisa dibagi dari sektor keuangan bisa, sektor real bisa, dan sektor real yang mana saja. Tadi kan juga si Om Farul sudah menjelaskan kira-kira yang baik yang seperti ini. Nah, ketika kita harus membagi, nah sekarang untuk yang di sektor keuangan apa nih? Nah, Mhm. dengan keadaan seperti ini, nah kebetulan nih pemerintah kan sekarang mengeluarkan Ori 22 nih Kak Glo nih. Nah, sebelum nanti kita bicara banyak apa sih enaknya, untungnya apa sih, harus beli apa enggak, mungkin kita kenalan dulu nih ya sama Ori 22 seperti apa. Nah, ini Ori Oh, 22 sekarang nih Mbak Glo, ini pemerintah menerbitkan nih sampai tanggal 20 Oktober nih, sampai 20 Oktober aja. Nanti kira-kira ya sekitar seminggu lebih lagi. Nah, itu seperti apa sih karakteristiknya? Nah, cocok nggak sih misalkan dalam keadaan sekarang nih kita investor beli? Yang pertama adalah tadi apa, kuponnya atau imbal hasilnya 595. Nah, nanti kita bahas nih sebenarnya menarik nggak sih? Sebenarnya cocok nggak sih? Tapi nanti diadunya sama sama apa aja sih? Nah, kemudian ininya bunganya fix Mbak Glo. Jadi ini yes. 5,95 tetap sampai nanti, tenornya juga 3 tahun nih. Tenornya 3 tahun, kira-kira kalau kita mau berpikir ke depan sampai 3 tahun ini, kira-kira 5,95 menarik nggak? Nanti mungkin Om Farul bisa bisa menambahkan kira-kira fundamental ekonomi kita Indonesia ke depan 3 tahun ke depan kan, untuk misalkan kita invest sekarang kan ori itu 3 tahun nanti seperti apa. Nah, Betul. salah satu sifatnya ori lagi bisa tradable nih, bisa diperdagangkan. Artinya Ya. nanti juga bisa diperdagangkan. Nah, ini beda sama misalkan yang non tradable. Nah, Iya. kemudian juga ori sekarang apa sih ya, ininya yang lebih menariknya yang pasti dengan keadaan seperti ini, pasti yang kita cari ya aman. Yang pasti sekarang kita cari investasi keuangan yang aman dulu deh, yang aman dulu. Nanti misalkan ini buat basic kita. Nah, misalkan contoh kita dalam suatu tim sepak bola, yang penting kita punya ini dulu nih, punya pertahanan yang aman dulu. Nanti kita menyerangnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman yang suka bola nih Mbak Gul, tuh ada pepatah mengatakan nih, kalau kita punya penyerang yang bagus, itu kita akan memenangkan pertandingan. Tapi Yes. kalau kita punya pertahanan yang bagus, kita akan memenangkan gelar. Artinya apa? Artinya kalau investasi cari yang aman dulu, kita kuatkan dulu, baru nanti kita investasi yang. Hmm. Nah, selain itu memang aman diperdagangkan. Nah, ini kira-kira apalagi sih kita mendapat kuponnya setiap bulan. Nah, kemudian juga dibayarkan pasti tepat waktu. Kalau ori ini setiap tanggal 15. Nah, nantinya seperti apa sih? Ya. Pertama bagi teman-teman nih, mungkin teman-teman Trimegah ada yang memang ternyata baru memulai investasi. Saya mau mulai investasi harus seperti apa? Nah, Ori ini kalau misalkan ditanya cocok buat siapa sih? Buat cocok semua kalangan. Pertama gimana? Yang mau belajar itu cuma 1 juta. Ini minimalnya Kak Lu. Ya Hmm. ini teman-teman Trimegah, kalau misalkan yang mau belajar, coba dulu di Ori ini. Pertama aman, returnnya juga nanti kita lihat menarik apa sih. Nah, terus kemudian juga bisa nanti belajar di perdagangan di sekunder. Gimana nanti misalkan orang yang rezekinya banyak, maksimal 5 miliar nih Kak Lu. Nah, artinya gini, kalau
aku nih ya, misalkan suatu saat punya duit 5 miliar, misalkan beli ori sekarang 5 miliar. Oke, kita hitung deh, 595, sebulannya kuponnya kira-kira berapa tuh Mbak Glo? Nanti Mbak Glo hitungin tuh. Kalau Iya, misalkan sebulannya betul. 20 sampai 25 juta sebulan, artinya udah bisa pensiun dini nih, aku udah jadi ini nih, ASN nih. Nah, secara umum kira-kira itu sih Mbak Glo. Jadi kira-kira tuh ori 20 yang kedua sekarang ini karakternya seperti itu. Nah, nanti kita kita lebih bahas lagi menguntungkan nggak sih? Nah, kalau cara belinya nih, kayaknya Mbak Gul yang lebih tahu nih sebagai mitra kita nih. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman berikutnya gimana sih nanti cara belinya, harus punya apa aja sih, dan nanti namanya registrasi itu harus gimana. Mungkin dari aku itu dulu, baru nanti kita kita bahas yang lebih asik-asik lagi. Oke, siap Pak Sandi. Itu good point Pak. Kemarin juga pas sama sama Teresia ya, waktu kita lagi penghitungan. Sekarang kan batas untuk pembelian orinya naikin ke 5M kan Sandi. Itu Ya. yang beli itu high investor tuh banyak banget untuk investasi di SBN retail. Kayak mereka tuh kayak yang sebenarnya beli FR juga pada naksir sama SBN retail, makanya dinaikin. Nanti kita bandingin ya sama yang FR yang katanya lebih menguntungkan. Nanti kita bisa bandingin itu seperti boleh tuh. Kalau Karol gimana Pak untuk penerbitan Ori 22 ini ada advice nggak dari Pak Fahrul? Saya lihat di Ori 22 ini sangat cocok untuk untuk rekan-rekan atau siapa yang punya kebutuhan dengan tenor itu 3 tahun dari sekarang. Misalnya 3 tahun lagi anaknya masuk sekolah, 3 tahun lagi anaknya kuliah, mau merit, ya kan? Misalnya 3 tahun lagi tabungannya cari yang aman, belilah sekarang Ori 22 yang lagi ditawarkan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga nanti ketika jatuh tempo, seperti tadi yang Pak Sandi cerita, kita dapat kupon tiap bulan ya Pak. Betul. Gak ada yang lain yang bayar tiap bulan, gak ada yang lain. Produk yang lain, nanyanya sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, bisa dibayarkan tiap bulan, dan ketika uangnya ini jatuh tempo, nanti teman-teman mau merit, mau anaknya sekolah, dan lain-lain, itu tepat ada uangnya. Jadinya, itu saya lihat Ori ini tetap menjadi pilihan yang terbaik. Tapi memang, dalam saat ini kita harus matchingkan dengan kebutuhan kita yang pas. Ada kebutuhan 3 tahun lagi, matchingkan dengan Ori 22. Kira-kira seperti itu. Yes, betul. Setuju teman-teman. Jadi kalau mau tadi kita bahas, itu sebenarnya Ori 22 ini produk oke banget. Dia kuponnya tiap bulan nih keluar. Dia 5,95 itu fix tiap bulan pasti dapat dikirimin dari pemerintah. Jadi kalau tadi kata Fahrul udah punya nanti 3 tahun depan pengen beli apa atau misalnya pembiayaan apa, ini tempat yang bagus sebagai substitusi dari deposito sih kalau menurut aku, karena kan sekarang deposito dan lebih tinggi juga dari deposito kan. Betul Pak, sekarang deposit paling 3,75% rata-rata di bank umum. Ini ditawarin sama pemerintah 5,95 loh. Itu Ori 21 udah naik satu ini ya, 1% loh dari Ori 21 yang kemarin. Ini udah mau nutup tahun, pemerintah ngasih better kupon untuk teman-teman semua. Iya, dan jangan lupa juga kalau di obligasi pajaknya lebih rendah daripada itu betul. Pajaknya tuh cuma 10% loh. Iya benar. Ini this is a good product dari pemerintah dan dijamin lagi 100% sama pemerintah pasti dibayar. Jadi tadi aku boleh buka kolom ini nggak, kolom pertanyaan nggak, bapak-bapak yang terhormat? Iya, jadi tuh kita boleh silakan. Iya, jam 8 itu Tripegah itu mau doing another live, jadi kita tuh agak dikejar oleh waktu. Aku mau tanya nih. Ini pertanyaan $1 million question untuk Pak Sandi sama Pak Fahrul. Dua-dua ya, dua untuk Pak Sandi sama 2 untuk Pak Fahrul. Oke. Tunggu apa yang mengibarkan? Kalau Pak Sandi sama Pak Fahrul bisa buka kolom questionnya nggak? Yang ada tanda tanya itu. Apa mau dipilih? Mau jawab yang mana? Susah Mbak Kaglo kelihatannya. Pilihin aja Kak Glo yang pilihin aja Kak Glo, ini banyak sekali. Oke, ini pertanyaannya seru-seru sih, sebentar ya.
Oh ini nih, ini bisa dari dua-duanya nih, dari Pak Sandi sama sama Pak Fahrul. Pertanyaan dari Pak Effendi Lim. Pak Effendi, kongres Bapak dapat saldo GoPay 100.000. Oke, pertanyaannya Pak Effendi Lim, apakah inflasi Indonesia bakal menyusul stimulus apa? New normal high inflation. Ini ada pakar analis market sama satu lagi dari kebijakan Pak Fahrul dan Pak Sandi. Yang duluan Pak Fahrul kali Pak. Oke. Ya. Nah, apakah akan lebih tinggi daripada daripada Eropa dan Amerika? Kita akan bahas. Nah, yang akan ini ya, kita akan ngomong ini, kita lihat dulu nih penyebab inflasinya apa. Yes. Penyebab inflasinya kan harga komoditas naik. Harga komoditas naik dan alhamdulillah itu harga komoditasnya itu yang Indonesia jualan, Mbak. Sehingga posisi Eropa dan Amerika itu price taker. Sehingga dampak dari kenaikan harga komoditas, harga energi itu langsung direct kepada perekonomian mereka. Makanya terjadi stagflation di sana dan inflasinya tinggi banget. Nah, kalau untuk di Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya kalau Indonesia itu menjadi sumber dari komoditas, seharusnya normalnya inflasi Indonesia juga akan naik. Mau nggak mau kita harus adjust dengan kondisi global. Nah, tapi naiknya mudah-mudahan tidak setinggi apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika Serikat. Karena posisi kita saat ini kita yang jualan, Mbak. Di kondisi saat ini, di kondisi stagflation, yang cuan itu Indonesia. Yang sekarang harus membayar itu adalah negara-negara barat dan negara-negara manufakturer. Yang menang itu adalah negara-negara yang produsen bahan mentah di kondisi sekarang. Karena itu saya lihat sebenarnya kalau untuk inflasi, kenaikannya harusnya tidak setinggi apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika Serikat. Tapi saya mengencourage, saya selalu memberikan saran kepada pemerintah bahwa untuk hal ini kalau ada commodity price shock seperti ini, mau nggak mau kita harus melakukan pass-through. Dan alhamdulillah kemarin untuk pasar keuangannya jadi lebih oke. Kemarin itu juga dan APBN yang lebih sehat, kenaikan harga harga BBM subsidi itu dilakukan. Sehingga saya lihat harusnya inflasi yang bisa terbang lebih tinggi lagi itu sudah muncul, Kak Glo. Sudah mulai muncul. Kita di pasar itu kalau saya lihatnya inflasi Indonesia tinggi ya, nyampe 7%, ya mungkin sekali tahun ini. Tapi dengan hal yang ada kita lihat sekarang, kita sudah kelihatan puncak inflasi mudah-mudahan terjadi di awal tahun depan, habis itu kita bisa turun. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Di onwatch ya, teman-teman, tadi timeline-nya dari Pak Fahrul, dari Pak Sandi, ada tambahan nggak Pak terkait mungkin aku ini aja mengikut dari Bang Fahrul tadi, memang benar tadi, apakah sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk menahan lajunya inflasi? Ya salah satu kebijakan kemarin memang belum menaikkan BBM, subsidi seperti apa itu, mengalihkan seperti apa itu, minimal bisa menahan laju inflasi. Kemudian juga teman-teman dari Bank Indonesia itu kan sekarang juga menyelesaikan tingkat suku bunganya kan kelihatannya sangat agresif sekali, yang salah satunya betul. Itulah salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia yang kira-kira bisa menahan laju inflasi. Itu mungkin tambahan dari aku tadi, versi Om Fahrul udah banyak banget itu. Betul. Sebenarnya dari policy-nya dari pemerintah Indo tuh udah mendukung ekonomi kita banget ya Pak Fahrul ya, Mas Andi. Iya, sudah mendukung kestabilan pasar keuangan. Betul. Bisa kita lihat bahwa stock market, saham, currency di mana-mana jatuh. Yang masih positif year to date hanya Indonesia. Betul. Kita sampai saat ini masih diapresiasi oleh pasar keuangan. Mudah-mudahan kinerja seperti ini masih bisa dipertahankan. Kira-kira kayak gitu. Betul. Virtual. Nah, karena itu ya saya lihat. Ya, itu penting. Itu mesti kita berikan aplaus. Makasih untuk Bapak Sandi dan tim, Pak. Nah, kita dari Partai sangat mengapresiasi tahun ini, Pak. Betul. Itu kita apresiasi sekali. Pertanyaan berikutnya ya, aku. Oke. Manakah yang akan dapat saldo GoPay 100.000? Sebentar ya. Nah, Mbak Glo, ada nggak? Gini,
sebenarnya Ya. di kita itu sebenarnya kemarin banyak pertanyaan ya, mungkin ada yang menanyakan nggak kenapa FR40 pemerintah juga loh itu yieldnya kenapa bisa lebih tinggi dari Ori 22, nggak ada yang nanya seperti itu di sini ya. Di sini belum ada nih Pak, tapi mau di-share nggak ada Pak? Itu kenapa itu Pak? Ceritain Ya, Pak. gimana? Nah, benar nih Mbak Glo. Jadi di kami itu pertama itu orang-orang kan pasti bilang, oh kalau misalkan kupon Ori 22 595, padahal pada waktu itu aja atau sekarang ini kan FR 40 ini itu di atas 6 loh yieldnya. Itu bisa seperti kok bisa seperti itu. Nah, mungkin aku cerita sedikit nih. Pertama, ketika pemerintah dibilang seolah-olah ya, kok nggak konsisten nih menerapkan suku bunganya untuk tingkat bunga? Enggak juga Mbak Glo. Nah, tapi Mbak Glo udah lihat dari Ori 21, terus kemudian yang kita mengeluarkan SR 16, kemudian juga ada SBR 11, terakhir juga SR 17, kan kita melihat peningkatan kuponnya dari 5,49, 5,5, 5,9 dan 5,95. Itu sudah kita price in dari awal. Oh kira-kira nanti akan seperti ini. Termasuk juga LPS rate BI rate ya, walaupun kita nggak menyangka kalau BI rate waktu itu 50 basis point. Nah ternyata di antara analis itu aku lihat di beberapa data dari beberapa puluh atau beberapa banyak orang itu kan memprediksi BI rate kena 50 basis itu cuma 2.